Ya, welcome back to Science on Tech Channel lagi ya. Jadi sekarang gue akan bahas salah satu topik menarik juga di Golang ya. Gue akan bahas cara mengimplementasikan beberapa data struktur di Golang. Untuk video kali ini spesifik untuk data struktur linked list ya. Nah, harapannya teman-teman udah nonton beberapa video sebelumnya ya, termasuk video basic Golang tentunya pastinya gitu ya, supaya nanti nggak blank pada saat lihat codingannya. Yang kedua juga harapannya teman-teman udah tahu ya konsep dasar mengenai linked list ya. At least apa itu linked list gitu ya, supaya nggak terlalu blank gitu ya. Kita langsung mulai ke implementasi Golangnya teman-teman. Package main, func main. Oke. Nah, sedikit review ya. Jadi linked list itu adalah salah satu data struktur yang terdiri dari sebuah node, sebuah node, kumpulan dari beberapa node ya. Jadi beberapa node yang dihubungkan dengan satu address gitu ya. Jadi node dihubungkan sebuah address. Nah, node ini juga ya dihubungkan ke node berikutnya menggunakan sebuah address. Oke. Nah, jadi implementasi Golangnya adalah type node struct gitu ya. Nyimpan sebuah value, ingat ya. Node itu kan nyimpan sebuah value yang kita pengen simpen ya kan. Oke, tipe datanya bisa apa aja. Dalam contoh kasus ini integer aja biar gampang gitu ya. Terus ada next. Oke, jadi node ke node berikutnya dihubungkan oleh sebuah pointer gitu ya. Node yang ini juga ke node berikutnya dihubungkan oleh sebuah pointer gitu ya. Makanya disebut sebagai linked list ya. Mereka saling terhubung, saling link gitu ya. Saling terhubung gitu ya, linked list. Oke. Nah, sedikit informasi juga gitu ya. Jadi yang gue buat sekarang ini adalah singly linked list. Untuk doubly linked list itu nanti akan dibuat video terpisah gitu ya. Perbedaannya terletak pada ini teman-teman. Jadi kalau singly linked list hanya menyimpan satu buah informasi, yaitu next node-nya aja. Oke. Jadi sebuah node node berikutnya ada satu address gitu ya. Terus node yang ini juga berikutnya ada satu address lagi. Nah, kalau doubly linked list dia punya satu informasi tambahan, yaitu pref node. Jadi dia punya informasi untuk nyimpan address ke node sebelumnya gitu ya. Jadi selain node-nya bisa ke berikutnya, ini juga bisa ke sebelumnya gitu ya. Kalau yang doubly linked list. Oke. Nah, untuk video sekarang gue bahas dulu dari singly linked list. Oke. Func, kita bikin konstruktornya teman-teman. New node, masukin filenya di sini gitu ya. Address sebuah node, maka return node file, masukin filenya. Terus karena kita baru instantiate, maka nextnya by default nil dong, ya kan? Tujuan kita kan hanya bikin node, ya kan? Bukan menghubungkan node ke node berikutnya, ya kan? Jadi by default pasti nextnya nil, ya, nggak ada node berikutnya. Oke, gue akan bikin dua method paling basic dulu di linked list gitu ya, func and node. Jadi node itu bisa push gitu ya, file in dan sebuah node. Terus dia juga bisa remove ya, return juga sebuah node. Oke, kita tulis dulu yang push. Nah, untuk push ini berarti kan dia menghubungkan gitu ya. Atau jangan push deh, biar enak, mungkin append kali ya. Kita perpanjang si node-nya gitu ya. Nah, ini ada node. Nah, pengen dihubungkan dengan node yang lain gitu ya. Berarti n.next gitu ya, sama dengan new node. Kita bikin node baru gitu ya, masukin filenya. Paham ya? Nah, kita return si n.next-nya. Nah, kenapa harus return n.next-nya? Bukan return n-nya, bukan return node barunya. Nanti gue jelasin pada saat gue bikin struct collection linked list-nya. Oke. Ini kan gue baru bikin struct node-nya ya, baru elemen elemen paling dasar di linked list-nya ya kan. Kan linked list itu kumpulan dari node-node ya kan. Nah, ini adalah struct untuk node-nya. Nanti pada saat gue bikin struct dari linked list-nya, gue jelasin kenapa ini harus mereturn node barunya gitu ya, si tail-nya ya, node baru yang baru ditambahkan tadi, yang baru dihubungkan tadi. Oke. Nah, untuk remove n.next sama dengan nil dong, kebalikannya, ya kan? Ya dong, kan remove artinya gue pengen menghapus hubungan antara dua node ini ya kan. Gue punya node ini dan address ke berikutnya. Nah, untuk menghapusnya udah aja addressnya kita nilkan. Paham ya? Untuk ini kita returnnya n. Oke, kita return si node-nya. Node yang tadi kan ada node 2 terhubung gitu ya. Nah, node yang ini punya address ke node berikutnya. Nah, node yang punya address tadi kita hapus addressnya. Nah, node yang tadi dihapus addressnya kita return gitu ya. Kita return node itu. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian linked list-nya. Type linked list struct. Oke. Nah, linked list ini, teman-teman, kalau kita review sedikit gitu ya, adalah sekumpulan dari node-node tadi gitu ya, dihubungkan dengan pointer-pointer ya kan, pointer next ini. Nah, pointer next ini. Nah, kumpulan dari node-node tadi itu kita sebut sebagai linked list ya kan. Nah, yang harus kita catat di dalam linked list adalah pertama head adalah sebuah node dong. Tail adalah sebuah node juga dong. Iya dong. Nah, selain ini teman-teman juga bisa nambahin beberapa atribut di linked list ya. Contohnya misalkan length. Jadi seberapa panjang sih linked list yang udah kita buat gitu ya. Nah, ini nggak masalah supaya teman-teman nggak usah nge-count tiap kali teman-teman pengen tahu udah berapa panjang linked listnya gitu ya. Teman-teman juga bisa store itu dalam memori di sini gitu. Oke, paham ya? Tapi yang paling penting dalam linked list adalah teman-teman harus simpen head dan mana tailnya. Oke, paham ya? Sekarang kita bikin konstruktornya teman-teman, func new linked list gitu ya. Linked list, simpan mereturn sebuah struct linked list, return sebuah address linked list dengan headnya nil dulu by default, tailnya juga nil gitu ya, dan lengthnya 0. Oke, nah sekarang gue juga pengen nambahin 2 method juga, 3 actually, func linked list ya, linked list push gitu ya, file in, terus ada method rl linked list remove juga ya, remove file, remove nggak perlu, kita pengen jangan push deh, jangan remove deh ya, pop lah. Jadi kita pengen ngilangin elemen terakhir gitu ya, sama print. Oke, rl linked list. Oke, gue yakin kalau search pasti gampang lah ya, tinggal nanti pada saat kita udah bikin func print, teman-teman pasti kebayang gimana caranya bikin search gitu ya. Sangat mudah. Nah, yang gue jelasin adalah push ini dulu teman-teman. Push ini, ya, by default kan pada saat kita bikin linked listnya, itu kan nil nih, nggak ada head, nggak ada tail. Ya udah kita cuma bikin satu blok gitu ya, yang nanti akan punya head dan tail gitu. Oke, tapi by default masih kosong, masih nil. Nah, pada saat kita push ke linked listnya, kita harus cek dulu teman-teman, if headnya itu nil, artinya apa? Artinya ya ini masih instansiate, baru diinisiasi gitu ya linked listnya, masih kosong. Berarti ketika masih kosong, ya udah kita bikin dulu node-nya, node baru yang akan dimasukkan ya kan, ini. Oke. Nah, ketika masih kosong dan kita baru mau masukin gitu ya, udah pasti head dan tailnya sama dong. Benar nggak? Ini kosong nih, ya kan, linked list collection node-nya kosong. Kita masukin value baru, udah pasti headnya itu, tailnya juga itu kan. Ya kan, berarti ll head sama dengan n, ll.tail sama dengan n. Nah, setelah ini jangan lupa teman-teman, jangan lupa karena kita punya atribut tambahan length, kita tambahin juga lengthnya kan, plus kita return. Nah, ini kondisi adalah kondisi ketika kita pengen menginstansiate sebuah node dalam linked list. Oke, gimana kalau udah ada node nih di sininya gitu ya, di linked listnya udah ada node bukan baru, maksudnya di dalam linked listnya sudah ada existing node gitu ya, sudah ada existing head di situ gitu. Caranya gimana? Caranya adalah ya udah ll.tail ya sama dengan ll.tail.append file. Maksudnya gimana nih Bang, kok kayak begini gitu kan? Kita jelasin satu-satu. Ketika kita punya sebuah linked list kan ada head, ada tail. Ketika kita pengen append something, push something, pasti ke tailnya dong. Regardless tailnya sama kayak head atau enggak, ya pasti kalau nambahin pasti di tail dong, pasti di buntutnya kan nambahin kan, ya kan? Paham ya maksudnya ya? Nah, tailnya kita append, tailnya kita perpanjang, oke? Nah, jangan lupa append ini mereturn sebuah node yang tadi gue tulis, dimana mereturn sebuah n.next-nya, return sebuah node yang baru dibuat, yang baru dihubungkan tadi. Nah, inilah alasan kenapa gue mereturnnya n.next-nya, bukan n-nya gitu ya. Paham ya? Karena informasi ini dibutuhkan pada saat kita mau push something. Oke. Nah, append ini kan mereturn sebuah node barunya ya, node yang ujung yang baru gitu kan. Jangan lupa kita update si tailnya, tail di linked list ini. Ya kan? Linked list ini kan menyimpan informasi tail juga kan. Berarti tailnya harus diupdate nih. Ya, dari hasil append si tail yang lama. Paham ya? Nah, makanya kodenya seperti ini. Jangan lupa ll.length tambahin. Paham ya sampai sini ya?
Oke. Nah, yang pop gimana nih? Nah, yang pop teman-teman sama, kita juga harus melakukan pengecekan if ll.head sama dengan nil. Ya berarti kalau gini kan kasih tahu aja. Misalkan link list empty misalkan. Udah return biar nggak terjadi panic error gitu kan. Nah, yang menarik adalah di sini teman-teman. Gue coba biar gampang, gue coba ilustrasikan aja ya. Root sama dengan ll.head. Oke. Root ini sama seperti head gitu ya, cuman gue nggak jadi ini nih head biar karena nanti akan ada terlalu banyak pointer-pointer gitu ya, biar nggak bingung. Gue jadiin dulu alias root ini ya. Nah, contoh gue pengen bikin ilustrasinya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, terus nil. Oke. Pointer terakhirnya kan nil ya. Oke. Nah, kalau 5 ini langsung gua hapus, teman-teman. 5 ini gua langsung gua hapus. Maka tail nil ini nggak punya informasi keempat, teman-teman. Karena ingat, ini adalah singly linked list. Oke, yang tahu adalah 5 ke nil. Bukan nil ke 5, 5 ke 4. Ya, kalau double linked list, iya bisa kayak gitu ya, bisa mundur gitu ya. Tapi karena ini singly linked list, oke, maka kita harus menyimpan node kedua terakhir, ya, node kedua terakhir sebelum node aslinya kita hapus gitu ya. Sebelum node tail ininya kita hapus gitu ya. Karena kalau 5 ini kita hapus duluan gitu ya, 5 ini kita hapus duluan, kita nggak bisa balik ke 4 teman-teman. Ya, informasi 4 ini kita nggak punya. Yang ada 4 ke 5, bukan 5 ke 4 gitu ya. Karena ini single linked list lagi-lagi. Oke? Paham ya? Nah, terus apa yang terjadi kalau if root.next-nya ternyata sama dengan nil? Kebayang nggak? Apa yang terjadi kalau root.next-nya sama dengan nil? Root itu kan head ya. Apa yang terjadi kalau head berikutnya itu udah nil langsung? Berarti cuma ada satu head dan tail-nya juga yang itu gitu kan. Oh ya udah kalau gitu cuma ada satu node, hilangin aja gitu kan. Ya nggak? Berarti ll.head sama dengan nil. ll.tail sama dengan nil gitu kan. ll.length dengan 0 return. Dua ini adalah kondisi khusus ya, di mana headnya nil gitu ya, berarti linked listnya benar-benar kosong, atau yang ketika head dan tailnya sama gitu ya, udah hilangin aja node itu gitu kan. Oke, di luar itu berarti kan ada kondisi di mana ada head dan tailnya berbeda gitu ya, ya tailnya punya sendiri, headnya punya sendiri gitu kan. Nah, caranya untuk pop tersebut ya, itu adalah dengan looping loop for root.next tidak sama dengan nil. Nah, maksudnya gimana bang? Maksudnya adalah, ingat tadi gue bilang kita harus simpen node kedua terakhir, which is 4 kalau dalam kasus ini ya, 4. Nah ini kita harus simpen lokasi root.next. Kita harus simpen lokasi root atau node gitu ya, kedua terakhir. Ini kan next ini terakhir kan, 1, 2 ya kan. Kita harus simpen informasi root ini. Ya, selama ini nggak kosong, artinya masih ada gitu ya, sampai ketemu nil ini gitu ya. Paham ya? Nil berarti kan ujungnya adalah 5. Ya kan? Ujungnya adalah 5. Tapi kita punya informasi node 4 ini kan. Root ini kan. Ya, dalam maksudnya kan root.next berarti kan ini 4, 5, ini nil, ya kan? Paham ya? Maksudnya kita punya 4 informasi 4 ini. Nah, selama ini nggak nil, selama ujungnya ini belum nil gitu ya, belum sampai ujung, berarti kita looping lagi root.next. Kalau udah sampai ujung, ya kita udah sampai sini 4, 5 nil gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan teman-teman? Nah, ketika kita udah tahu nih bahwa root ini udah menyimpan lokasi kedua terakhir gitu ya. Sekarang rootnya udah jadi lokasi kedua terakhir. Berarti yang harus dilakukan adalah update aja. ll.tail sama dengan root.remove gitu. Artinya apa? Kita udah dapat nih 4, 5 nilnya udah dapat nih. Ya udah tinggal root.remove. Remove itu kan menghapus next-nya kan nih kalau kita lihat metodenya nih. N.next sama dengan nil ya kan. Berarti ketika kita panggil ini teman-teman, berarti sebenarnya 5-nya akan dihapus kan, 5 dan nilnya akan dihapus. Dan akan mereturn N-nya. N-nya adalah root-nya gitu kan, mereturn root-nya. Berarti mereturn 4. Ini adalah tail baru kan. Maka kita update si tail-nya. Jadi tail sama dengan root.remove. Oke, jangan lupa karena ini pop, berarti kita harus kurangin ya kan. ll.tail length kurang-kurang. Oke, nah sekarang untuk yang print, gampang ya, sederhana ya. Yang print itu
Kalau kita aliasin dulu ll.head, oke, selama rootnya nggak nil gitu kan, ya udah tinggal println root. Oke, root sama dengan root.next. Nah, ketika teman pengen nyari something di linked list, teman-teman juga bisa pakai metode kayak gini gitu ya. Tinggal disamain aja, misalkan root.val sama dengan apa gitu ya. Return true misalkan, itu juga bisa. Makanya gue nggak bikin search di sini gitu ya, karena sebenarnya teman-teman udah pasti kebayang dari metode print ini gitu ya, dari metode print ini gitu. Oke. Sudah jadi kehapus ya. Println root ya. Sekarang kita cobain nih data structure-nya teman-teman. Linked list sama dengan new linked list. Oke, ll.push 20, ll.push 30, ll.push 40 ya. Terus kita print dulu deh, print run main.do. Lihat 20, terus berikutnya ya, address berikutnya adalah 30, terus address berikutnya adalah 40. Oke, kita bisa looping ini ya, 20, 30, 40. Sesuai dengan urutannya ya, 20, 30, 40. Paham ya? Berarti metode push-nya udah berhasil nih teman-teman. Oke, di sini gua batasin dulu. Oke, terus kita coba print head dan tail-nya, bener nggak ya? Kita coba lihat. Println ll.head. Kita tambahin gini deh, biar nggak ini ya, biar nggak rancu. Head. Ininya kita bikin tail, kita bikin length ya. Ini tail, ini length ya. Nah, berarti headnya harusnya 20 gitu ya. Tailnya harusnya 40, lengthnya harusnya 3. Ya, kita coba cek, benar nggak? Ya benar ya, 20, 40, 3. Oke. Nah, ini gue copy lagi ke sini. Biar gampang ya. Kita coba lakukan removal dulu di sini ya. ll remove. Berarti harusnya remove. Berarti harusnya yang di remove adalah 40 ya kan. Bukan remove ya. Tadi itu pop ya harusnya. Pop ya. Nah, ini pop. Berarti pop ya. Kalau pop berarti elemen terakhir yang akan dihilangin kan. Berarti harusnya 40 ya. Berarti ketika kita print ulang, harusnya headnya masih sama, tail yang berubah. Tailnya sekarang ketika ini di pop harusnya 30 ya kan. Lengthnya jadi 2. Sekarang kita coba. Nah, lihat. 20, 30, lengthnya jadi 2. Oke, berhasil ya. Berarti push, pop, berhasil. Nah, teman-teman, sebenarnya ada 2 poin keunggulan yang pengen gue jelasin antara array dengan linked list yang baru aja kita bahas ya. Jadi data structure linked list yang udah kita buat ini udah jalan sebagaimana mestinya ya, bisa push dan bisa pop gitu ya. Teman-teman bisa nambahin juga remove add gitu ya, bisa, atau search tadi yang udah gue bilang juga bisa, silahkan gitu ya. Tapi intinya setelah kita implementasi hal ini di Golang gitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa ada 2 keunggulan sebenarnya yang dimiliki oleh linked list di Golang gitu ya, ketimbang dengan array pada umumnya di Golang. Salah satunya adalah linked list ini karena dia pakai sistem address gitu ya. Jadi dia bisa jauh lebih dynamic in terms of size dari data yang ingin diproses gitu ya. Ya, contohnya kalau misalkan array awalnya 4 tiba-tiba harus push jadi 7 misalkan. Nah, itu kan sebenarnya yang dilakukan oleh array itu kan minta lagi ke memori gitu ya, sejumlah 7 buah blok memori, terus di copy gitu ya datanya, terus di push value yang baru gitu kan. Jadi sebenarnya array itu kan fixed size gitu ya, jadi tidak bisa nambah gitu ya. Nah, dengan adanya linked list ini gitu ya, teman-teman benar-benar punya dynamic collections of value gitu. Jadi teman-teman ketika nggak tahu nih akan sepanjang apa koleksi value-nya gitu ya yang akan diproses gitu, ya teman-teman bisa pakai linked list. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman lihat di sini nih di proses push ya, time complexity dari push ini hanya hanya O1 teman-teman. Oke, hanya O1. Kita cuma ngambil tailnya, terus append gitu kan, terus nambahin node baru gitu ya. Udah O1. Sedangkan proses push di array gitu ya, itu adalah ON. Karena teman-teman mesti bikin array baru, terus looping satu-satu di copy gitu ya. Ngopi satu-satu ke ke array yang baru gitu ya, ke blok memori yang baru ketika teman-teman pengen push something. Ya, itu adalah ON ketika teman-teman pengen append sebuah array.
Ya terlepas ada dynamic array segala macam, tapi pada prinsipnya adalah mereka harus nge-copy array lama ke array ke blok array yang baru gitu ya. Nah, itu adalah kesulitannya sebuah array gitu. Jadi in terms of push gitu ya. Push atau dalam kata lain adalah insertion gitu ya, proses insert something ke data struktur gitu ya. Itu linked list jauh lebih efisien, teman-teman. Push. Oke, jadi in terms of insertion, singly linked list ya, untuk lebih spesifiknya singly linked list itu jauh lebih baik daripada array gitu ya. Nah, ada juga yang bilang, oh bang, gue baca di literatur lain katanya deletion juga O1 gitu ya. Iya betul O1, tapi harus doubly linked list teman-teman, karena kita harus punya referensi ke apa namanya, ke node sebelumnya gitu ya. Kalau enggak ya kita harus tetap nge-looping kayak gini gitu ya, yang mana ini akan jadi ON gitu. Tetap time complexity-nya akan ON, akan sama dengan array gitu ya. Tapi ketika kita punya doubly linked list, which is nanti di video berikutnya gitu ya, iya betul, deletion juga O1 gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya satu aplikasi yang lebih sering nge-insert delete gitu ya, itu akan jauh lebih baik pakai linked list gitu ya, ketimbang pakai array gitu ya. Tapi ketika teman-teman punya aplikasi yang benar-benar read intensif gitu ya, sering banget baca datanya gitu, nah teman-teman bisa pakai array, karena read di array itu time complexity-nya cuma O1 teman-teman, tinggal pakai index kan, udah langsung dapat datanya. Sedangkan di linked list kalau teman-teman lihat, nah ini adalah kekurangan linked list teman-teman. Jadi search-nya pasti ON teman-teman, karena kita nggak punya sistem indeks kan di linked list ya, kita harus tetap looping satu-satu gitu ya, pointer by pointer gitu ya, node by node terus gitu, sampai dapat yang ditemukan baru return, itu ON. Oke, jadi itu kelebihan dan kekurangan linked list dibandingkan dengan array. Kita juga udah implementasi gimana cara bikin push dan pop di linked list.